Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu telah Ibu sampaikan PowerPoint tentang pengantar akuntansi itu seperti apa, kalian tinggal baca. Lalu sekarang di bab 2 ini ada persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi ini, kalian pada hakikatnya itu akuntansi sisi kanan dan sisi kiri itu harus balance atau harus seimbang saldo akhirnya, atau bisa dikatakan debit kreditnya bisa, terus aktiva dan pasivanya harus sejajar atau balance atau saldonya sama ibaratnya gitu. Oke, kita lanjut kepada konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan modal. Maaf, lupa. Oke, persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi, harta misalkan 10 juta, maka utang ditambah modal itu harus sama dengan 10 juta. Jadi bisa dikatakan dengan persamaan dasar akuntansi. Harta sering disebut juga dengan aktiva atau aset, sedangkan utang dan modal disebut dengan pasiva. Jadi aktiva itu ada di sebelah kiri dan pasiva itu ada di sebelah kanan. Lalu pengertian harta. Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang selanjutnya dimanfaatkan oleh perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional sehari-hari. Jadi harta apapun yang ada di dalam kantor itu atau perusahaan itu namanya harta. Lalu ada utang. Ini kepotong nih ya. Oke, utang itu merupakan kewajiban perusahaan dalam membayar sejumlah uang atau jasa atau barang kepada pihak lain. Pihak lain tersebut memiliki hak atau klaim atas harta perusahaan. Jadi kalian mah sudah pasti paham lah ya pengertian utang itu apa. Kenapa dikatakan kewajiban? Ya memang wajib untuk dibayar. Oke, kita lanjut. Modal. Modal merupakan hak pemilik dana atau pemegang saham. Pemegang saham ini untuk perusahaan-perusahaan terbuka yang mencetak saham. Lalu akun modal dipengaruhi oleh, ingat ya, akun modal, silakan dicatat, akun modal dipengaruhi oleh pendapatan yang bersifat menambah modal dan beban yang bersifat mengurangi modal. Jadi kalau pendapatan itu akan menambah modal, sedangkan beban bersifat mengurangi modal. Perlu dicatat baik-baik. Sehingga persamaan dasar akuntansi itu dapat berubah menjadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan ditambah beban. Kenapa sih bebannya itu minus? Ya karena di dalam modal itu beban itu bersifat mengurangi modal. Oke. Kita lanjut kepada pendapatan. Maaf ya, ini kameranya burak banget. Pendapatan. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha. Sudah jelas bahwa pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha itu dikatakan pendapatan. Lalu beban merupakan pengorbanan yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha. Nah, pengorbanan di sini itu seperti beban membayar karyawan, membayar listrik, membayar air, dan lain-lain. Jadi, persamaan dasar akuntansi harus selalu seimbang antara sisi kiri dan kanan. Artinya, harta akan selalu sama dengan utang ditambah dengan modal. Tadi apa aja modal? Ya, ada pendapatan dan ada beban. Bentar, ada motor. Oke, kita lanjut kepada analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Suatu transaksi dapat mempengaruhi harta saja, utang dan modal saja, ataupun harta dan utang saja,
serta harta dan modal. Oke, contoh yang pertama. Transaksi yang mempengaruhi harta saja. Transaksi yang mempengaruhi harta saja. Contohnya, perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai 2 juta rupiah. Jadi, untuk pembukuannya, perusahaan membeli peralatan kantor secara tunai. Artinya secara tunai di sini adalah kasnya keluar atau berkurang. Oke, jika keluar, maka si peralatan kantornya nambah nih agar nantinya balance gitu. Oke, nanti kita akan membahas soal-soalnya ya. Ini contohnya doang. Transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Contohnya, perusahaan membeli kendaraan untuk kegiatan operasional 100 juta. Akan dibayar pada minggu depan. Harta bertambah berupa kendaraan dan utang bertambah berupa utang usaha. Oke, untuk pembukuannya yaitu ada aktiva. Aktiva di sini ada kendaraan, dia nambah 100 juta, begitupun utang. Utang itu nambah 100 juta, artinya ini balance. Oke, lanjut. Transaksi yang mempengaruhi harta dan modal. Diterima pendapatan jasa dari pelanggan secara tunai. Diterima pendapatan. Artinya, nah tadi kan sudah dikatakan bahwa modal itu kalau misalkan bertambah itu pendapatan. Kalau misalkan berkurang itu beban. Nah, ini diterima pendapatan jasa dari pelanggan secara tunai. Artinya, kasnya bertambah sudah pasti kan pendapatan nih. Jadi, pendapatan ini kasnya masuk nih, uangnya masuk 500.000, begitupun modalnya. Untuk keterangannya adalah pendapatan jasa. Oke, yang keempat, transaksi yang mempengaruhi utang dan modal. Di akhir bulan diketahui gaji karyawan belum dibayar 3 juta rupiah. Di akhir bulan diketahui gaji karyawan belum dibayar. Nah, gaji ini masuknya apa tadi? Oke, beban ya. Nah, untuk pembukuannya, maka ada di utang. Utangnya nambah. Kenapa modalnya berkurang 3 juta? Ya karena ini modal ini nanti akan membayar si para karyawan menutupi hutang gitu. Oke. Kita lanjut. Oh, ini pertemuan selanjutnya. Oke, di sini Ibu punya apa namanya? Nah, ini nih. Oke. Contoh soal. Ibu Hana menyetorkan uang 75. Pada tanggal 1 Januari 2020, Ibu Hana menyetorkan uang 75 juta dan gedung 100 juta sebagai modal usaha salon cantik you. Jadi, untuk dimasukkan kepada tabel persamaan dasar, maka didapatkan, ini Ibu sudah membuat tabelnya ya. Oke. Transaksi Ibu Hana menyetorkan uang 75 juta dan gedung 100 juta sebagai modal usaha salon cantik you. Ibu Hana menyetorkan uang 75 juta. Menyetorkan uang artinya kas itu berarti bertambah. Berapa tadi? 75 juta. 75 juta. Oke. Dan gedung 100 juta sebagai modal usaha. Dan gedung, oke. 100 juta sebagai modal usaha. Artinya gedung ditambah kas 175 juta. Ya, ini sudah didapatkan untuk modal Hana. Oke.
Nih, sudah bisa dilihat bahwa ini dan ini 175 juta dan pasifannya modal 175 juta. Artinya balance. Oke, yang kedua. Tanggal 2, salon Centeq membeli perlengkapan salon dan peralatan salon masing-masing 1 juta dan 10 juta. Artinya perlengkapan salon 1 juta dan peralatan salon 10 juta. Perlengkapan. Oke, kita cari. Perlengkapan berapa tadi? Boleh lupa. 1 juta. Dan peralatannya 10 juta. Perlu diingat bahwa jika tidak ada keterangan tunai atau kreditnya, maka transaksi itu dianggapnya perusahaan membayar tunai. Artinya, jika dia membeli, maka benar sekali, yaitu kasnya keluar. Kalau keluar itu di Excel tanda kurung ya, 11 juta. Oke, 11 juta. Saldonya kita isi. Sama dengan, masih ingat kan pelajaran apa nih kamu? TIK. TIK masih ada nggak sih? Sum di... Wah, ibu lupa nih. Tambah kolom 8 sama dengan. Oke, kita dapat 65 juta. Tarik. Seret. Oke. Kita lanjut tanggal 3. Menerima uang dari pelanggan atas jasa salon. Menerima uang dari pelanggan. Artinya apa? Kasnya masuk. Menerima uang dari pelanggan atas jasa salon, yaitu 5 juta. Kasnya masuk 5 juta. Oke. Artinya pendapatannya itu berarti modalnya pun bertambah. Kalau pendapatan tadi nambah ya, 5 juta. Oke. Untuk keterangannya yaitu pendapatan. Saldo. Setiap transaksi itu diusahakan untuk saldo ya. Saldonya itu harus selalu diisi tiap transaksi. Jadi sekarang kita masukkan lagi yaitu sum sama dengan, tinggal tarik. Oke. Bit member. Oke. Sudah masuk ya. Tanggal 5. Tanggal 5 yaitu membeli tambahan peralatan salon 15 juta dan akan dibayar pekan depan. Membeli tambahan peralatan salon. Artinya peralatan. Oke, di sini peralatan. 15 juta. 15 juta. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 5 pas. Oke. 15 juta. Sekarang berarti dia utangnya bertambah. Kenapa utangnya bertambah? Karena di sini dibayar pekan depan. Artinya perusahaan itu utang dulu 15 juta. Oke. Saldo lagi. Sum. Oke. Kita lanjut ke transaksi 7. Ini nunduk banget sih. Telah diselesaikan pekerjaan pada pelanggan 6 juta rupiah, namun baru diterima tunai 4 juta rupiah. Namun baru diterima tunai 4 juta rupiah. Artinya kas yang masuk itu baru 4 juta ya. Kita masukin kas 4 juta. Sekarang
ada di telah diselesaikan pekerjaan pada pelanggan 6 juta, namun baru diterima tunai 4 juta. Nah, 6 juta itu keseluruhannya nih yang harus didapatkan itu 6 juta, tapi baru diterima tunainya 4 juta. Artinya si perusahaan ini mempunyai piutang. Nah, piutang itu diibaratkan seperti kalian nih punya utang nih, misalkan A sama B. Si A nih utang sama B. Artinya A itu punya utang dengan B dan B mempunyai piutang. Jadi piutang itu adalah orang yang meminjamkan, bukan orang yang minjam. Jadi itu berarti sisa 2 juta ya. 2 jutanya kita masukin di piutang. 2 juta. Oke. Masuk modal. Modalnya berarti berapa? Oke, 6 juta rupiah. Kenapa masuknya 6 juta? Karena agar balance 4 juta sama 2 juta yaitu 6 juta. Nah, di 6 juta ini artinya keterangannya pendapatan. Oke. Kita masuk ke saldo lagi. Sum. Tarik. Sip. Tanggal 10. Transaksi tanggal 10. Membayar gaji karyawan 2 juta. Membayar gaji karyawan 2 juta. Artinya bayar itu pakai apa? Oke, pakai kas. Ini belajar kayak gini ibu kayak ngomong sendiri nih. Emang iya sih ngomong sendiri. Rp2 juta. Oh sorry, berkurang ya. Rp2 juta. Artinya modal pun berkurang menjadi 2 juta rupiah. Beban gaji. Ini kayaknya error nih kameranya. Bu, makanya nggak gerak lagi. Biarinlah. 12 Januari. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon. Sama seperti membayar gaji. Oh, ini kita belum saldoin, sorry. Sum. Tinggal tarik. Oke, tanggal 12. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon 500.000. Kasnya keluar. Modalnya berkurang. 500. Di sini beban air, listrik, tagihan, ALT. Oke, saldo. Kita masukin sum lagi. Kita tarik. Oke. Tanggal 12 lagi. Melunasi utang atas pembelian peralatan seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu berarti, nah dia melunasi hutang yang ini ya. Artinya, mana melunasi utang atas pembelian. Artinya, setelah melunasi itu, dia membayar kasnya berkurang 15 juta, lalu modalnya pun berkurang. 15 juta. Oh, bukan modal, sorry. Salah kolom. Berkurangnya utang. Utangnya berkurang menjadi 15 juta.
Oke. Saldonya sama dengan sum oke, kita tarik set. Sip. Tanggal 20 membayar gaji karyawan mingguan. Membayar gaji karyawan mingguan artinya apa tuh? Membayar gaji karyawan artinya kas itu keluar ya. Oke. Lalu modalnya pun berkurang 2 juta rupiah. Benar? Oke. Keterangannya yaitu apa tuh tadi? Beban gaji. Sini saldo sum. Tarik. Oke. Kita tarik set. Tanggal 25. Oh, sebentar lagi nih. Menerima pelunasan utang 7 Januari. Piutang, sorry. Menerima pelunasan piutang 7 Januari. Mana 7 Januari? Oh, nih piutangnya nih. Piutang. Berarti tadi piutangnya tinggal berapa? 2 juta. Jadi dia sudah masuk di kas. Oh, 2 juta. Dan piutangnya harus dikurangkan 2 juta. Oke. Saldo lagi. Sum. Oke. Kita tarik. Set. Terakhir, tanggal 31 Januari menerima pendapatan dari pelanggan 3 juta rupiah. Tadi pendapatan itu kasnya otomatis dia masuk duitnya 3 juta rupiah. Lalu modalnya pun bertambah karena di modal ini ada beban dan ada pendapatan. Kalau pendapatan itu tadi dibilangnya apa? Pendapatan itu bertambah kalau misalkan beban itu berkurang modalnya. Jadi di sini 3 juta rupiah. Oh, salah 30 juta ini. 3 juta rupiah. Soalnya hilangin. Beban apa tadi? Menerima pendapatan. Pendapatan. Oke, akan kita ketahui saldo akhir. Apakah benar atau salah? Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan ini nih. Karena untuk melihat antara aktiva sama pasiva itu seimbang atau enggak jumlah akhirnya. Sum. Oke. Sama dengan sum. Untuk pasifanya. Mana nih? Nah, artinya kita mengerjakan tabel persamaan dasar itu benar. Gimana kalau ini 180.000, ini 184 juta, ini 180 juta. Nah, artinya di dalam transaksi di atas ada yang di inputnya salah. Jadi, untuk pertemuan keberapa? Kedua, hitungannya kedua. Sampai di sini. Untuk tugasnya silahkan dicek di Google Classroom. Oke, terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.